datang dalam pembelajaran agama Hindu kelas 8. Nah, sebelum kita menginjak pada pelajaran agama Hindu tentang Atman, marilah kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu agar apa yang kita bicarakan pada perkara ini memperoleh hasil yang baik dengan mengucapkan puja kepada Om Swastiastu. Nah, langsung saja membahas tentang apa itu Atman. Berbicara tentang Atman adalah kita berbicara tentang sesuatu hal yang bersifat spirit, sesuatu hal yang bersifat diskala, yang sesuai dengan sifat dari Atman itu sendiri, yang bersumber dari Brahman. Nah, apa itu Atman? Atman merupakan percikan-percikan kecil dari ide Sanya Widi. Atman merupakan sumber hidup dari segala makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, dalam semesta ini. Dan dari ungkapan ajaran agama Hindu menyebutkan bahwa Brahman, Atman, Aikya, Brahman dan Atman adalah tunggal. Sarwam kalu idam Brahman, segala yang ada bersumber dari Brahman. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa Atman itu juga bersifat Viyapi Viyapaka. Viyapi Viyapaka ada di mana-mana dan nirvikara, tidak mengalami perubahan. Nah, mengingat demikian sifatnya Atman yang sangat kosmis, yang sangat tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa terpikirkan, dalam hal ini kita akan menggunakan sebuah media yaitu lampu pijar. Nah, inilah lampu pijar yang dimaksud. Nah, ketika arus listrik yang ada pada lampu pijar ini mengalir kepada balonnya ketika dipencet tombolnya, maka lampu pijar ini menyala. Dan ketika lampu pijar ini dipencet tombolnya kembali, maka dia akan mati. Demikian juga tubuh makhluk hidup seperti manusia. Jika Atman yang ada dalam tubuh kita meninggalkan tubuh kita, maka tubuh kita ini akan menjadi jasad, akan menjadi mayat yang tidak berguna lagi. Nah, walaupun tidak berguna, umat Hindu selalu menghormati jasad yang telah ditinggalkan oleh Atman, yaitu dengan melakukan cara ngaben. Apa itu ngaben? Kata ngaben itu berasal dari kata ngabuin. Ngabuin artinya mengembalikan unsur panca mahabhuta agar kembali kepada alam semesta. Asalnya adalah abu. Nah, untuk mengembalikan itu ada yang dengan cara dipendam, dikubur, dan ada yang menggunakan cara membakar mayat yang disebut dengan kremasi. Dan itu semua bertujuan untuk mengembalikan unsur-unsur panca mahabhuta ke alam semesta, seperti unsur Pertiwi, Nibbana Agung, Nibbana Alit, tubuh kita ya, dari daging, tulang, otot kembali ke unsur Pertiwi yang ada di bawah. Kemudian air yang ada di bawah alit berupa darah, kelenjar, itu kembali kepada air yang ada di bawah agung. Apa? Kemudian tejo, unsur panas yang ada pada tubuh kita, akan kembali kepada
tejo yang ada di zona agung, yaitu para alam semesta. Kemudian kayu nafas yang ada di zona alif akan kembali kepada udara yang ada di zona agung alam semesta. Dan unsur kekosongan, unsur harta, ruang rongga hidung, rongga tenggorokan, rongga semua akan kembali kepada rasa yang ada di zona agung, yaitu berupa ether. Lalu ketika sang Atma itu berada dalam tubuh kita, tubuh makhluk hidup, padahal dari sifatnya tadi adalah Brahman, Atman, Aikyam. Brahman dan Atman adalah tunggal adanya. Dia mengalami perubahan ketika memasuki tubuh makhluk hidup. Dia mengalami linglung, mengalami suka maupun duka. Lalu apa yang menyebabkan? Tidak lain adalah karena pengaruh dari alam semesta yang disebut dengan duniawi. Jadi diselimuti dari kelima unsur tadi, Panca Mahabhuta, yang menyebabkan adanya ketertarikan. Nah, ketika sang Atman dalam tubuh makhluk hidup, tubuh manusia, menemui suatu keindahan, ketertarikan, kebahagiaan, maka dia akan bisa sampai tertawa, terbahak-bahak. Dan ketika Atman dalam tubuh kita menemui sesuatu yang tidak baik, yang tidak mengenakan, maka dia akan linglung, dia bersedih. Maka Atman itu juga pun ikut bersedih dalam tubuh kita. Demikianlah keadaan Atman ketika masuki tubuh makhluk hidup, tubuh manusia. Sehingga kesannya adalah Atman yang ada dalam tubuh kita itu berbeda dengan Brahman, padahal sesungguhnya dia satu sumber. Beliau adalah pemilik segalanya. Sarwam kalu idam Brahman. Segala yang ada bersumber dari Brahman itu sendiri. Nah, selanjutnya ada filsafat yang mengatakan Adwaita. Dicontohkan dengan sekundum bunga. Bunga-bunga ini memiliki mahkota-mahkota yang keliling, kemudian menjadi satu tangkai sekundum bunga. Kalau bunga ini diibaratkan Brahman, kemudian mahkotanya ini adalah Atman-Atmannya. Jadi Atman-Atman yang ada ini adalah bersumber dari Brahman. Demikian disebutkan dalam filsafat Adwaita. Kemudian di sini ada buah naga. Buah naga ini ada biji-bijinya. Nah, biji-bijinya ini kelihatan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tetapi dia menjadi satu. Dari filsafat Wisistawidanta ini mengatakan bahwa Atman-Atman itu berjumlah banyak dan mengalami perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada filsafat Dwaita yang juga mengatakan bahwa Atman-Atman itu jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Namun Atman-Atman itu mengalami proses kehidupan, evolusi kehidupan, mengalami jandra punarbawa, reinkarnasi, kelahiran kembali, sehingga terkesan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Berbeda-beda karena pengalaman evolusi dalam hidupnya, sehingga dia jelas sekali memiliki perbedaan sesuai dengan karma dari tubuh yang dimasuki. Demikian yang disebutkan dalam filsafat Dwaita. Mari kita lanjutkan pembelajaran tentang Atman itu sendiri. Atman ketika memasuki tubuh makhluk hidup,
Atman akan bertanggung jawab terhadap segala karma dari tubuh yang dimasuki. Bertanggung jawab terhadap sula sarira maupun semua sarira dari tubuh makhluk hidup itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian akan dibawa oleh Atman itu sendiri untuk mengalami kelahiran kembali atas karmanya yang disebut dengan istilah karma wasana. Hukum sebab akibat. Apa yang diperbuat terdahulunya akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Maka kita mengenal ada Sancita, Prarabdha, dan Kriyamana. Yang terdahulu diterima sekarang, yang sekarang diterima sekarang, dan yang sekarang diterima pada kehidupan yang mendatang. Atita, Wartamana, dan Negata, yang dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Demikianlah proses perputaran yandra penarbawa dari Sang Atma untuk mencapai kesempurnaan. Dan ketika Sang Atman memasuki tubuh manusia disebut dengan Jiwatman, dan ketika mereka mengalami kelepasan disebut dengan istilah Jiwan Mukti, atau juga disebut dengan moksa, baik semasa hidup maupun setelah meninggal. Baiklah, hanya demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf apabila kata-kata yang saya sampaikan tadi ada yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf, dan ditutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.